Hello dear student, saya akan melanjutkan video kali ini untuk menjelaskan materi perkuliahan fisika bangunan lebih detail, ya materi apa saja yang akan kalian dapatkan selama kuliah fisika bangunan. Baik, saya akan share screen. Oke, share. Oke, ya. Ini masuk materinya masih week 1, cuman videonya saya pecah jadi 2 video, jadi bisa kalian lihatin satu persatu ya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa kita akan membahas ada 7 poin materi. Jadi yang warna kuning ini pengelompokan dari climate, dari thermal comfort, maksudnya thermal comfort di dalamnya ada climate, ada spesifikasi tropical climate, terus kemudian ada tropical architecture, terus kemudian ada thermal comfort design. Terus berikutnya energy and building, sun and architecture, daylighting, dan environmental and building acoustic. Ya, jadi ini materi kita. Saya akan coba jelaskan satu persatu untuk pengantar kalian membuat tugas pertama. Ya. Nah, apa sih arsitektur passive design? Jadi di dalam desain arsitektur itu ada dua, pasif dan aktif. Jadi kalau kita bilang pasif itu terkait dengan desain arsitektur. Tapi kalau kita bilang aktif desain itu melibatkan teknologi, mesin, melibatkan elektronik. Ya. Jadi contohnya misalnya kalau bangunan pasif desain untuk penghawaan alami, untuk kenyamanan termal, yaitu mungkin dengan cross ventilation, terus kemudian dengan penataan massa, sehingga setiap sisi bangunan mendapatkan angin, itu dengan passive design. Tapi kalau kita bilang active design, di situ kita misalnya pakai AC, terus menghitung penggunaan AC dalam satu ruangan. Ya, kalau kita pergi ke tukang AC atau ke penjual AC, mesti bilang tanya ruangannya ukuran berapa kali berapa. Oh, ini harus pakai 1 PK, ini harus pakai setengah PK. Nah, itu adalah dengan passive design. Dengan active design. Kalau passive design dengan hal-hal arsitektur atau desain arsitektur yang kalian lakukan untuk menghasilkan kenyamanan di dalam ruangan. Nah, ini kan ada beberapa contoh-contohnya nih ya, ada cross ventilation, terus kemudian ada sirkulasi vertikal ke atas, ya kan? Terus kemudian ada sunscreen untuk melindungi dari panas, ya. Ini adalah upaya passive design. Terus yang berikutnya, ini dalam materi ini kita akan bicara climate, comfort, dan arsitektur. Ya. Kalau kita lihat bagaimana setiap negara di belahan dunia ini respon terhadap kondisi iklim untuk mencapai thermal comfort, ya. Mulai dari misalnya bangunan igloo, terus ini di kutub utara, terus kemudian rumah di pesisir, ini di tepi laut, terus nih Honai, Papua, ini ada di pegunungan di Papua, terus kemudian ini ada bangunan-bangunan high-rise building, ya. Ini bagaimana bangunan tersebut tuh respon terhadap iklim, gitu. Makanya desainnya akan berbeda-beda, dari bentuknya, dari materialnya itu akan berbeda. Nah, ini di bawah seperti kita lihat di bawah ini ada contoh kondisi bagaimana peran bangunan, ya, peran bangunan terhadap kenyamanan orang di dalamnya. Ya. Jadi tugas kalian sebagai arsitek itu untuk memberikan kenyamanan orang yang ada di dalamnya, dengan respon terhadap kondisi iklim. Nah, disinilah tugas dari arsitek untuk menciptakan kulit kedua
atau kulit ketiga ya. Kulit pertama kulit kita sendiri, kulit kedua baju, dan kulit ketiga adalah bangunan arsitektur itu. Ya. Terus kemudian berikutnya waduh, salah nih, saya share lagi. Pencet. Oke. Next-nya. Kenapa tidak mau tergerak ke berikutnya? Nah, ini karakter dari tropical architecture. Ya. Indonesia, bangunan-bangunan Indonesia dikenal dengan bangunan dengan atap-atap yang lebar-lebar, atap yang besar. Nah, kita sering mendengarkan arsitektur di Indonesia adalah arsitektur atap. Itu sebenarnya adalah upaya untuk meminimalkan panas yang masuk ke dalam ruangan. Gitu. Jadi untuk kenyamanan termal di dalam ruangan ini ada arsitektur Nias, ini arsitektur di Sumatera, ini di Jawa, terus ini arsitektur tropis di perkotaan yang sudah diadaptasikan penggunaan materialnya, bukaan-bukaannya lebar-lebar, dan atapnya tinggi. Ya. Nanti kita juga akan belajar thermal comfort itu apa sih? Thermal comfort itu adalah kondisi di mana tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Jadi kondisinya adalah 0. Ya. Kalau dia minus berarti dia terlalu dingin, kalau plus berarti dia panas. Gitu. Nah, kita akan belajar perpindahan panas yang ada dalam bangunan. Dari internal heatgain, solar heatgain, ventilasi, konduksi, mechanical, dan evaporatif. Nah, dari sini perpindahan panas yang ada dalam ruangan. Gitu. Nanti kita akan lihat bagaimana balancingnya sehingga menghasilkan thermal comfort atau 0 ya. Nah, nanti kita akan belajar OTTV. Nanti kita pilihkan tugas untuk kalian OTTV ataukah solar design, sun control design ya. Ini adalah perpindahan panas yang ada dalam bangunan. Ya. Ada lewat konduksi, terus konveksi. Ini salah ya, bukan konduksi tapi konveksi. Bilangnya dia konduksi melalui jendela, tapi sebenarnya adalah konveksi ya. Terus kemudian ada radiasi. Rasanya kalian semua udah pernah dapat pelajaran ini di SMA ya, perpindahan panas itu. Ini dasar untuk mengetahui perpindahan panas di dalam bangunan. Ya, kita akan belajar energi dan building, bagaimana material-material ini diaplikasikan di fasad, dibentuk, kemudian bagaimana orientasi bangunan terkait dengan energi-energi yang ada di dalam bangunan. Ini kalau kita lihat kan atapnya diberikan solar panel untuk produce energi. Terus kemudian fasadnya menggunakan vegetasi untuk menghasilkan meminimalkan panas ke dalam ruangan. Ya. Terus kita akan belajar sun and architecture. Nah, ini kalian nanti akan belajar bagaimana mendesain sun control. Nah, ini ada shadingnya seperti apa. Ya, ini ada perhitungannya. Nanti saya akan ajarin perhitungannya. Terus kemudian natural devices, internal devices, dan external devices. Ya. Apa itu natural devices, apa itu internal devices, apa itu external devices. Nanti kita akan pelajari yang mempengaruhi sun and architecture. Kemudian daylighting. Nah, bagaimana daylighting bisa optimal masuk ke dalam ruangan melalui desain, bagaimana efeknya, bagaimana menghadirkan kesan dramatik. Nah, itu akan saya berikan juga perkuliahannya. Dan yang terakhir, menurut saya ini yang paling unik ya. Kalian nanti akan belajar mendesain ruang ya, untuk speech atau untuk musik yang memperhatikan akustiknya, entah itu dari materialnya, entah itu dari bentuknya. Nah, nanti kita akan pelajari di sini. Ya.
Dan ini semuanya kalian bisa lakukan kalau kalian mengerjakan tugas, gitu ya. Oke. Dan kalau kondisi offline, kita punya nih alat-alat ini, biasanya kita simulasikan, kita coba, kita ukur, ya, ngetes di library, ngetes di auditorium. Tapi saat ini kondisi seperti ini kita belum bisa pakai alat-alat ini. Terus yang terakhir adalah ini contoh-contoh daylighting, terus kemudian akustik, terus ini fasad, gitu kan. Oke, saya rasa sekian dulu perkuliahan saya. Sebentar, ada sedikit nih assignment 1. Kita kan sudah bagi menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok silahkan dibagi. Innovation applied of building physics in the building. Nah, untuk thermal comfort 2 kelompok, visual comfort dan akustik 1 kelompok ya, dibagi. Kalian bisa bagi, Veronica ketua kelasnya tolong dibagi siapa saja yang thermal comfort 2 kelompok ya, visual comfort, acoustic comfort, dan ini outputnya paper essay A3, dan nanti ada rocket pitch PowerPoint sekitar 5-6 slide 10 menit. Deadline-nya September 8 September. Nanti detailnya jam berapa ngumpulinnya, melalui apa kumpulinnya akan saya jelaskan kemudian. Oke, terima kasih. Sekian dulu perkuliahan kali ini. Ya. Oke, sudah close tersendiri. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa di follow up di WhatsApp group. Nanti kita diskusikan di pertemuan sinkronus atau video call atau by Zoom atau by Google Meet. Oke, stay safe, stay healthy. Terima kasih.